Shalom, jumpa lagi dengan saya Rahel di GBT Home Online Service. Nah, sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai GBT Home. Ibadah online akan tayang di channel YouTube kami setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi. Dan juga kami mengadakan ibadah onsite yang dimulai pada setengah 7 pagi, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Saya himbau untuk semua tetap menjaga kesehatan, jaga keluarga, dan hindari kerumunan. Sekian yang dari saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada, yang menyaksikan tayangan online pada hari ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu kedua di tahun 2022. Saya mengajak untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan karena bahwasanya kasih setianya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita ada pada saat hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semuanya karena anugerah Tuhan yang secara cuma-cuma diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita mau menyanyikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tiada habis kebaikan-Mu Tuhan.
kasihi, seringkali kita merasa susah untuk mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Apalagi di saat kita lagi tidak baik-baik saja, sungguh rasanya susah sekali untuk mengucap syukur. Bahkan seringkali ketika kita diberkati Tuhan pun, kita rasanya enggan untuk mengucap syukur. Tetapi Tuhan tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun, suka, duka, Dia selalu ada. Malah seringkali kita yang tidak menyadari bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu saya mengajak untuk kita bersungguh-sungguh mengucap syukur dengan hati kita, sepenuh hati kita. Biarlah Tuhan disenangkan dengan ucapan syukur yang keluar dari mulut kita, keluar dari hati kita. Kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, pujikan. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Nafasku memuliakan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh kebaikan-Mu Tuhan, oh kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau selalu nyanyikan kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang sangat baik, Kau Allah yang setia. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah habis. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, kami mau sembah Kau Tuhan, karena Kau sangat baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Yesus, oh Yesus. Kasih-Mu Tuhan lebih luas dari samudra. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Kami senantiasa merasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara
kami bersyukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan apa yang firman yang akan disampaikan bisa tertanam di dalam hati kami Tuhan. Kami siap untuk menerima firman, kami siap dibentuk, kami siap mau diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan seri tentang pengharapan. Saya percaya bahwa di tahun 2022 ini ada banyak sekali harapan-harapan yang timbul, yang ada di dalam hati dan benak kita masing-masing. Tetapi mari kita bersama-sama mensinkronkan apa yang sudah ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, secara sederhana kita menggambarkan harapan itu sebagai sesuatu yang kita inginkan supaya itu terjadi. Saudara-saudara, saya menjelaskan kepada kita semua di minggu yang lalu tentang bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi firman yang menjadi daging. Jadi sudut pandang perjanjian lama dan perjanjian baru tentang firman itu berbeda. Di dalam perjanjian lama Kristus itu dinubuatkan. Tetapi di dalam perjanjian baru, Kristus adalah nubuatan yang menjadi firman. Jadi semua kata-kata firman yang ada di dalam perjanjian lama itu menjadi pribadi. Sama dengan pengharapan. Saya menjelaskan kepada saudara di dalam Ibrani pasal 6 bagaimana Kristus itu menjadi perintis yang masuk saudara-saudara ke dalam tirai. Jadi
di dalam perspektif perjanjian lama di kemah Musa, tirai itu membatasi. Jadi bagaimana seorang imam besar itu hanya boleh masuk setahun sekali mewakili bangsa Israel untuk mempersembahkan korban bagi seluruh bangsa Israel, saudara-saudara, tapi itu pun setahun sekali. Tetapi di dalam perjanjian baru, saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sendiri menjadi imam besar agung. Dan dia menjadi perintis meletakkan jangkar itu di dalam tahta, di dalam hadirat Allah. Supaya apa? Saudara dan saya memiliki harapan. Saudara-saudara, kali ini saudara-saudara kita akan belajar lebih dalam lagi tentang harapan ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah Rope of Hope, the Rope of Hope. Jadi ada semacam kesamaan saudara-saudara bagaimana bahasa Ibrani itu dipakai oleh Allah untuk menjelaskan tentang yang namanya hope, pengharapan. Saudara-saudara di dalam perspektif perjanjian baru, kata harapan itu dijelaskan dengan kata elpis. Kata ini saudara-saudara hampir sama dengan yang kita terima, yang kita pahami sampai dengan saat ini, yaitu ekspektasi, harapan yang diharapkan. Sementara itu di dalam perjanjian lama saudara-saudara, kata harapan itu ada sekitar 7 kata yang mengarah, yang bisa kita artikan sebagai harapan. Tetapi yang terutama yang dipakai di dalam perjanjian lama oleh Alkitab saudara-saudara itu kata tikvah. Kata ini saudara-saudara memiliki akar kata. Akar katanya adalah tali, yang juga berarti menunggu. Nah ini akan saya jelaskan kepada saudara. Saudara lihat di dalam perjanjian, di dalam Ibrani saudara bagaimana penulis surat Ibrani menjelaskan Yesus sebagai jangkar. Kalau saudara melihat jangkar tentunya saudara mengingat sebuah kapal. Semakin besar kapalnya maka jangkarnya semakin besar. Kenapa harus ada jangkar saudara? Kenapa kapal membutuhkan jangkar? Supaya ketika badai tiba, ketika angin ribut tiba saudara, kapal itu menurunkan jangkar dan dia saudara terselamatkan, tidak dihempaskan oleh badai. Kalau sudah berlabuh kapal saudara, mereka tidak akan pergi kemana-mana, kena gelombang air pasang maupun air surut. Dia tidak akan terdampar saudara, tetapi dia tetap ada di tengah-tengah laut, tetap ada di tempatnya ketika jangkar itu dilabuhkan. Jangkar juga membutuhkan tali. Nah, tali inilah saudara-saudara yang saudara butuhkan. Jangkarnya sudah dilabuhkan. Dan hidup saudara supaya untuk tetap kuat berada di situ saudara-saudara di dalam hadirat Allah, supaya saudara bisa menaruh pengharapan saudara di situ, maka saudara membutuhkan yang namanya tali. Nah, bagaimana Alkitab saudara-saudara ternyata menjelaskan kata pengharapan itu adalah tali. Nah, Yesus menjadi pengharapan pribadi yang menjadi pengharapan. Dia meletakkan dirinya saudara-saudara masuk ke dalam ruang maha suci menjadi jangkar buat saudara. Yang saudara butuhkan adalah pengharapan dari hidup saudara. Tuhan Yesus memberi pengharapan supaya saudara bisa menaruh harapan di situ. Nah, saudara membutuhkan tali. Nah, tali inilah saudara-saudara yang rupanya saudara-saudara dipakai untuk menjelaskan kata harapan. Di dalam perjanjian lama saudara-saudara yang menggunakan bahasa Ibrani, jadi bahasa Ibrani itu mengandung banyak sekali misteri. Bagaimana akar katanya itu mengandung kata-kata yang menjelaskan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu dipakai kata cord. Jadi tali itu ada jalinan-jalinannya, cordnya saudara-saudara. Dan tali inilah saudara-saudara yang akan menjelaskan kepada saudara tentang bagaimana saudara seharusnya menaruh pengharapan kepada Allah. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 19 dipakai kata tikvah, harapan. Saya bacakan untuk saudara, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi saudara harus pegang ini, bahwa di tahun apapun saudara, di tahun manapun saudara, Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tetapi itu hanya sebuah titik yang saudara harus melihatnya dalam visi yang panjang, bukan visi yang pendek. Karena kalau saudara dan saya melihatnya dalam visi yang sangat pendek,
Saudara-saudara dan saya akan mudah menghakimi hidup kita sendiri bahwa hidup kita ini sampai dengan ke titik ini mungkin kita hidup di dalam kesulitan, sengsara. Tuhan mendatangkan sengsara dalam hidupku. Sama seperti kepada Naomi, dia tidak melihat ke tahun-tahun yang akan datang. Dia tidak bisa melihat bagaimana Tuhan sudah merancangkan melalui Ruth, saudara-saudara, melalui Boaz, bahwa ia akan mengalami penghiburan yang dari Allah. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, jadi ketika Allah merancangkan saudara-saudara garis hidup saudara, percayalah saudara-saudara, itu bukan titik-titik yang pendek, sebuah visi yang pendek, tetapi visi yang panjang yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Dan itulah yang membuat saudara dan saya harus kuat berharap kepada Allah. Bahwa di masa ini saudara-saudara, meskipun saudara dan saya dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan. Tapi percayalah Allah saudara-saudara punya rancangan yang besar atas hidup saudara. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah sekarang saudara-saudara kita buka kitab Yosua pasal 2 ayat 12 dan seterusnya. Saya akan kutip beberapa ayat saudara-saudara dan saudara saya minta untuk bisa membacanya dengan lengkap di pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6. Bagaimana awal kisah sampai dengan selesainya tentang Rahab, si pelacur yang ada dituliskan di dalam kitab Yosua ini. Yosua pasal 2 ayat 12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah kepadamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Suatu tanda, saudara-saudara. Kemudian ayat 18, kedua pengintai ini berkata kepada Rahab, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Rahab. Suatu tanda yang dapat dipercaya. Jadi tanda itulah yang meyakinkan Rahab bahwa permintaannya, saudara-saudara, akan dipenuhi. Oleh siapa? Oleh pihaknya Yosua dan orang Israel. Jadi tanda jadi dari perjanjian itu adalah benang merah yang diikatkan di jendela rumahnya Rahab. Jadi di tembok Yeriko, saudara-saudara, tembok Yeriko itu lebarnya kurang lebih minimal 6 meter, saudara-saudara. Bisa jadi lebih besar dari itu, lebih lebar dari itu, saudara-saudara. Jadi di atas tembok itu ada rumah-rumah penduduk Yeriko. Kisahnya seperti ini, saudara-saudara. Ketika para pengintai ini memasuki kota Yeriko, saudara-saudara, rupanya kedatangan mereka itu diketahui oleh Raja Yeriko. Sehingga orang mengabarkan kepada raja ini supaya bertanya kepada Rahab. Dan ketika Rahab ditanya, saudara-saudara, dia berkata memang orang-orang ini datang ke rumahku tetapi mereka sudah pergi, padahal disembunyikan sama Rahab di atas soto rumahnya, disembunyikan. Kemudian setelah para prajurit ini mengejar ke tempat yang salah, saudara-saudara, karena Rahab berkata mungkin dia sudah keluar, mungkin kau bisa mengejarnya. Jadi tentara, para prajurit Yeriko itu mengejar dua penyusup ini, saudara, dua mata-mata, tetapi ternyata memang disembunyikan Rahab. Rahab meminta. Jadi meminta bahwa karena dia sudah menunjukkan kemurahan hati. Rahab tahu bahwa orang Israel ini disertai Tuhan luar biasa. Bagaimana kota-kota, saudara, itu ditaklukkan oleh barisan orang-orang yang enggak bisa perang, tetapi Tuhannya orang Israel yang perang. Dan itu yang membuat Rahab dan seluruh penduduk Yeriko itu ketakutan. Dan itu yang membuat Rahab, saudara, meminta supaya ia dan keluarganya diselamatkan. Dan ia meminta tanda. Dari tanda inilah benang berwarna merah kirmisi, Rahab menaruh pengharapan. Bayangkan, saudara, tandanya cuma benang merah.
benang merah yang diikatkan di jendela, saudara, supaya ketika orang Israel datang menyerang, semuanya dibunuh, keluarganya Rahab tidak dibunuh. Mari kita lanjutkan, saudara-saudara. Yosua pasal 6 ayat 22. Kemudian orang-orang Israel memasuki Yeriko, saudara-saudara, menaklukkan dan membunuh semuanya, saudara-saudara. Yosua pasal 6 ayat 22. Tetapi kepada kedua orang pengintai itu Yosua berkata, Yosua mengingatkan kembali tentang janji yang sudah dibuat. Jadi meskipun anak buahnya yang membuat janji, tapi mereka mewakili bangsa Israel. Dan sebagai pemimpin, saudara-saudara, Yosua mengingatkan mereka kembali, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu. Perhatikan, Alkitab menulis kata sundal itu tidak main-main, saudara-saudara. Supaya saudara memahami benar, nanti saya akan jelaskan. Dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan sumpah kepadanya. Ayat 23, lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel, tinggal sebagai orang asing, tetapi selamat. Enggak masalah mereka tinggal sebagai orang asing, saudara-saudara. Istilahnya sebagai warga nomor 2. Itu tidak masalah buat Rahab asal mereka bisa selamat. Dan Yosua menepati janji itu berdasarkan apa, saudara-saudara? Berdasarkan tali yang diikatkan oleh Rahab di jendela rumahnya. Itu sama seperti Tuhan, saudara-saudara, menyuruh orang Israel ketika akan keluar dari Mesir, saudara-saudara, untuk melaburkan darah di ambang pintu rumah mereka. Tidak peduli orangnya di dalamnya seperti apa modelnya, saudara-saudara. Tetapi asalkan mereka menaruh tanda darah itu, mereka selamat. Lihat bagaimana, saudara-saudara, Yosua menepati janjinya meskipun ia tahu bahwa perempuan ini, saudara-saudara, secara moral menurut hukum orang Israel, orang ini harusnya dihukum mati. Tapi dia sudah berjanji. Dan janji inilah yang dipegang oleh Rahab. Dia menaruh pengharapan. Saudara-saudara, Yosua itu adalah kata dasar, akar kata dari kata Yesua. Yesus dalam bahasa Ibrani, penyelamat. Jadi ini adalah nubuatan bagaimana Kristus, saudara, berjanji, memberikan janji supaya apa? Saudara bisa berharap. Dan kata sundal yang dipakai di situ untuk menjelaskan kepada saudara bahwa menurut pandangan orang Israel, saudara, dosa yang saudara nanti bisa lihat di dalam perjanjian baru, menurut orang Israel dosa terbesar, saudara, yang dilakukan oleh orang Israel itu satu, tentang moral, saudara, tentang dosa seksual. Kedapatan berzina, perempuan yang kedapatan berzina mau dilempari batu. Kemudian para pemungut cukai itu yang selalu dibahas oleh mereka. Karena mereka menjual hak kesulungan mereka, hak sebagai orang Israel. Hak warisnya dijual, itu dosa besar buat mereka. Dan saudara-saudara lihat bagaimana Alkitab menjelaskan kepada saudara, meskipun perempuan ini, saudara-saudara, meskipun saudara dan saya, saudara-saudara, punya latar belakang brengsek sekalipun, dosamu seperti merah seperti kirmisi, seperti kain itu, saudara-saudara, perhatikan, saudara-saudara. Tapi ketika saudara menaruh pengharapan kepada Yesus, Yesus menepati janjinya kepada saudara. Amin, saudara-saudara. Itulah yang terjadi kepada orang-orang percaya. Saudara dan saya akan memahami benar makna, arti dari kasih karunia ketika saudara dan saya mengetahui bahwa di dalam hidup kita tidak ada satu hal pun yang bisa kita pakai untuk bertransaksi. Tetapi toh Allah tetap memberikan janjinya kepada saudara dan saya. Ayat 25, saudara-saudara. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu, diulangi lagi, saudara-saudara. Dan keluarganya serta semua orang-orang yang bersama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Saudara perhatikan Matius pasal 1 ayat yang kelima.
Siapakah Rahab? Salmon memeranakan Boas dari Rahab. Boas memeranakan Obed dari Rut. Obed memeranakan Isai. Saudara lihat, Isai adalah ayahnya Daud. Dari taruh Isai muncullah Yesus Mesias. Bagaimana Tuhan menaruh perempuan sundal, saudara-saudara. Ada 4 saudara-saudara yang dituliskan oleh Injil Matius, para perempuan yang tidak baik. Tamar, Rahab, saudara-saudara. Perempuan-perempuan yang tidak baik, tetapi Alkitab tetap tulis. Alkitab tidak sembunyikan bagi saudara dan saya. Perhatikan, arti kata tikvah itu adalah tali dan menunggu. Saya sudah menjelaskan kepada saudara tentang tali. Bagaimana saudara-saudara, tali itu saudara-saudara menjadi alasan Rahab berharap, menjadi alasan bagi Yosua untuk menepati janjinya. Nah, tali itulah, pengharapan itulah, sama seperti Yesus yang menjadi jangkar saudara-saudara dalam hidup saudara, masuk menjadi perintis ke dalam ruang Maha Kudus itu saudara, di dalam hadirat Allah saudara-saudara. Saudara tetap bisa menaruh pengharapan saudara kepada Yesus Kristus. Dan saudara menaruhnya, kenapa saudara menaruhnya? Karena saudara berharap di situ. Dan siapakah yang akan memenuhinya? Yesus sebagai pemberi pengharapan. Dan yang kedua saudara-saudara, hal yang harus saudara lakukan, dijelaskan juga di dalam arti kata tikvah ini, menunggu. Saudara, dari Yosua pasal 2 sampai Yosua pasal 6, itu lama saudara-saudara. Setelah 2 pengintai ini saudara-saudara keluar dari Yeriko, kemudian melapor ke Yosua, dan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, mereka kemudian menyunatkan orang-orang generasi kedua saudara-saudara yang belum disunat, kemudian mereka masuk saudara-saudara, itu prosesnya lama. Dan selama Rahab menanti saudara-saudara, dia sudah menaruh benangnya di situ saudara-saudara, dia sudah menaruh tari merah kirmisi itu di situ, tetapi penggenapan dari janji itu saudara-saudara belum juga terjadi. Nah, saudara dan saya belajar kata pengharapan ketika saudara belajar untuk menunggu. Menunggu. Saudara-saudara, itulah yang saudara dan saya harus lakukan. Jika saudara dan saya, Tuhan taruh sebuah hal saudara-saudara di dalam hidup saudara supaya saudara menaruh pengharapan saudara kepada Tuhan. Ketika saudara menaikkan doa kepada Tuhan, saudara mulai berbahasa roh, saudara mulai mengucap syukur kepada Tuhan, dan Tuhan menaruh, Roh Kudus menaruhkan sesuatu dalam hidup saudara untuk saudara meminta kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Maka saudara harus belajar untuk menunggu. Itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara, entah di tahun ini ataupun di tahun yang akan datang. Tetapi tunggulah janji Tuhan, ya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan di dalam kami berharap. Dan kepada Yesus Kristuslah anak-Mu kami menaruh pengharapan itu. Dan kami dikuatkan di dalam pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, ajar kami untuk setia menunggu penggenapan janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan online ini. Biarlah mereka yang menaruh pengharapan kepada Kristus, mereka memperolehnya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Roh Kudus menolong kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.